asli setuju aman kayak film-filmnya tuh sama terus gestarnya juga sumpah tuh kayak spektakuler banget sih. Kayak pertama kali. Kalian kenapa buang sampah sembarangan? Ambil dulu. Oh iya, sorry. Kalian membuang sampah seperti itu sama saja mencemari lingkungan. Ini sampah plastik, itu juga campuran dari plastik dan kertas. Itu dapat mencemari lingkungan dan membuat banjir dan mencemari tanah seperti itu. Sebaiknya kalian membuang sampah tersebut di tempatnya, jangan di sembarangan tempat. Oke. Kita nggak akan ngulanginya lagi ya. Iya. Siap. Dah, sampah kalian aku bawa aja daripada kalian buang sampah sembarangan lagi. Sini. Nih, Kasih loh. kasih ya. Kasih ya. Oke teman-teman, membuang sampah sembarangan seperti tadi adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Mungkin kalian mengira membuang sampah sembarangan seperti itu adalah kegiatan yang sepele dan tidak merusak lingkungan. Tetapi faktanya, membuang sampah sembarangan walaupun sampah plastik sekecil apapun dapat menyebabkan permasalahan yang besar. Seperti contohnya, kerusakan lingkungan pada Sungai Citarum di video berikut. Pandarawa lihat sampahnya banyak lagi sampahnya, dan di situ juga banyak. Nah, tadi kita udah lihat nih video gimana kondisi pencemaran di Sungai Citarum. Tahu nggak sih Rosa? Sebenarnya ini pencemaran tuh udah dari lama banget loh. Dan bahkan tahun 2005 tuh udah ada upaya normalisasi untuk mengupayakan kebersihan sungai ini. Tapi sayangnya sampai sekarang tuh upaya ini belum terrealisasikan seluruhnya ke seluruh Sungai Citarum yang panjangnya itu 33 km ini. Tapi ya, selain ada upaya dari pemerintah nih, Gen Z ini juga ada tindakan peduli loh. Contohnya dari Pandawara Group. Tunggu. Apa itu Pandawara Group sih, Aura? Nah, Pandawara Group itu adalah suatu kelompok penggerak yang punya fokus permasalahan, punya fokus menangani permasalahan sampah dan kebersihan lingkungan. Kelompok ini terdiri dari 5 pemuda asal Bandung, yaitu Agung Permana, Gilang Rahma, Muhammad Ihsan, Rafla Pasha, dan juga Rifki Sadullah. Mereka ini udah bersihin banyak tempat loh, Rosa. Contohnya tuh kayak Pantai Loji, Sungai Cikerung, Parit-Parit, bahkan septic tank pun mereka bersihin. Dan baru-baru ini di bulan Juni lalu, Pandawara tuh juga sempat bersihin Sungai Citarum loh, Rosa. Wah, dengan semangat anak muda seperti mereka ya, Aurel, harusnya tuh masyarakat mulai tersadarkan kan ya? Benar-benar banget. Apa aja sih yang kira-kira menjadi tantangan anak muda untuk mengatasi masalah lingkungan? Itu dia. Sungai Citarum ini kan udah sempat dibersihin sama Pandawara ya. Tahu nggak sih Rosa? 3 hari kemudian tuh Sungai Citarum udah kotor lagi, tahu nggak? Udah banyak sampah ngapung di situ. Ini menurut aku suatu tantangan ya. Tantangan utamanya itu adalah masyarakat kita yang belum melek tentang kebersihan lingkungan, buang sampah aja masih sembarangan, utamanya tuh di sungai. Nah, kalau menurut kamu nih, peran hukum dan pemerintah untuk menangani sampah tuh apa sih? Oke, jadi regulasi perlindungan lingkungan itu sudah diatur sebenarnya ya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ada lagi dong. Ada di Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 mengatur tentang pengelolaan air, yaitu pemerintah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber daya air dan lintas provinsi atau lintas batas negara. Nah, jadi Aurel tadi aku udah nyampein tentang undang-undangnya. Jadi udah ada tuh undang-undang yang mengatur yang menunjukkan bahwa pemerintah tuh berkomitmen loh untuk mengatasi masalah lingkungan. Nah, yang kita bahas ini kan tentang mentalitas masyarakat Indonesia ya untuk menghadapi kasus lingkungan ini. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan masyarakat agar melek
terhadap kasus lingkungan kayak gini? Dan seperti yang sudah dilakukan oleh Pandawara Group ya, Aurel. Jadi sepertinya perlu peran penting dari pemerintah untuk melakukan penyuluhan lebih intensif kepada masyarakat agar kasus pencemaran lingkungan ini nggak terjadi lagi. Dan khususnya pencemaran lingkungan di lingkungan sungai. Nah, kemudian gerakan anak muda ini harus menjadi hal yang penting untuk menjadi promotor kebersihan lingkungan. Pun di dalam Laudato Si yang 215 itu menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan estetika yang tepat dan pelestarian lingkungan tidak boleh diabaikan, dan edukasi ini harus didukung dengan media komunikasi sosial yang sangat efektif. Oke, jadi kita berdua udah maparin ya Rosa nih, gimana tentang pendapat kita. Nah, kalau Safa sendiri gimana? Oke Aurel dan Rosa, kesimpulan dari video tentang pentingnya tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya adalah melindungi lingkungan. Membuang sampah sembarangan menyebabkan polusi udara, tanah, dan air. Yang kedua, ini dapat menghindari banjir. Ketiga, mendukung kesehatan masyarakat. 4, membangun lingkungan yang nyaman dan estetis. Nomor 5, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya adalah bagian dari upaya melindungi alam dan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman untuk kita dan generasi mendatang. Dan yang paling terakhir adalah dengan menjaga lingkungan dapat merawat bumi sebagai rumah bersama.